Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hovifah Nuraufa dari kelas 11 AKL 4. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang fitur-fitur Odoo. Nah, beginilah tampilan awal Odoo. Banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan, seperti Discuss, Project, Forecast, Inventory, Manufacturing, dan banyak lainnya. Yang pertama ada Discuss, di mana kita bisa berdiskusi antar karyawan yang ada maupun dengan divisi sesama. Nah, tentu saja ini memudahkan kita untuk berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya ada fitur kalender, di mana kita bisa menggunakan bila ada meeting dengan karyawan atau dengan orang luar. Kita juga bisa menambahkan catatan pada harinya agar kita tidak lupa dengan agenda yang kita buat. Nah, selanjutnya ada fitur To Do, di mana kita bisa mengagendakan kegiatan yang akan kita lakukan seperti memenuhi pesanan, pembelian, dan juga kita bisa memberikan tenggat waktu paling dekat yang diprioritaskan untuk memastikan pesanan selalu dipenuhi tepat waktu. Selanjutnya ada fitur kontak, di mana disinilah kita akan mencatat dan menggunakan data-data customer seperti nama, alamat email, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada fitur produk. Di sini berisi produk yang akan kita jual. Nah, di sini juga kita bisa mengelompokkan menjadi beberapa produk, seperti produk jasa internet, jasa servis mesin, dan masih banyak lainnya. Kemudian ada fitur CRM. CRM merupakan Customer Relationship Management, di mana ini adalah step ketika kita mendapatkan data klien seperti nama, alamat email, akan ditinjau lebih lanjut di sini. Di sini juga kita bisa meninjau antar divisi. Setelah dari CRM, kita akan masuk ke sales, di mana data-data CRM akan masuk ke sales setelah di quotation dan diubah statusnya menjadi sales order, dan akan terdapat invoice bahwa sudah fixed order, dan akan juga dilakukan pembayaran di accounting. Di sini juga kita bisa menetapkan pajak dan harga yang akan kita jual. Selanjutnya ada fitur dashboard. Di sini kita bisa memantau persentase penjualan, invoice, pendapatan, total penjualan, dan masih banyak lainnya. Kemudian ada fitur accounting. Di sini kita mengelola proses accounting seperti balance sheet. Pengguna juga mendapatkan akses instan ke semua fitur akuntansi lain. Dengan beberapa kali klik saja, perusahaan dapat melacak aset dan papan penyusutan dan juga menghasilkan entry serta mengelola semua peristiwa yang terkait dengan aset. Kemudian ada fitur project, di mana kita bisa mengatur project yang akan kita buat sesuai keinginan dengan mengatur menjadi beberapa bagian, seperti membuat to-do, apa saja yang sudah selesai, atau mungkin akan ada project yang dibatalkan. Selanjutnya ada fitur website, di mana biasanya kita bisa membuat website yang akan kita buat sesuai keinginan. Langkah-langkahnya cukup praktis. Yang pertama, kita bisa menetapkan bisnis di website. Kedua, menambahkan logo. Ketiga, memilih fitur-fitur tambahan. Dan yang terakhir, kita bisa menentukan tema. Kemudian ada fitur purchase, di mana jika kita membeli sebuah barang, kita bisa melacak status keberadaannya. Barang yang sudah diterima akan masuk ke menu inventory. Nah, disinilah fitur inventory, di mana kita bisa multilokasi. Kita dapat mengatur penerimaan, manufaktur,
Selanjutnya ada fitur manufacturing. Di sini kita bisa menjadwalkan pesanan, mencatat, dan memproses pesanan. Pekerja juga dapat mengirim feedback melalui aplikasi saat mereka menyadari kekurangan dalam proses manufaktur. Yang terakhir ada fitur apps. Di sini kita bisa melihat banyak sekali fitur tambahan Odoo yang lain yang bisa kita akses kapanpun. Fitur yang banyak dan juga pengerjaan yang cepat membuat pemakainya nyaman. Jadi, yuk beralih ke Odoo. Segitu saja yang bisa saya jelaskan mengenai fitur-fitur Odoo. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun dalam pengucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.